Hutan Amazon, tempat di mana keindahan alam bersanding dengan bahaya yang mematikan. Di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi dunia yang gelap, lembab, dan penuh dengan ancaman. Ini adalah kisah nyata tentang seorang penjelajah yang hilang di hutan Amazon selama 21 hari. Sebuah perjuangan melawan kelaparan, kehausan, hewan buas, dan ketakutan akan kematian yang mengintai di setiap sudut. Carlos, seorang penjelajah berpengalaman, memulai ekspedisinya dengan penuh keyakinan. Tapi, di hutan Amazon, pengalaman tidak pernah cukup. Pada hari ketiga, Carlos tersesat. Peta dan kompasnya tidak berguna di tengah hutan yang serba sama. Setiap pohon, setiap semak terlihat identik. Dan malam pun tiba membawa serta kegelapan yang menakutkan. Di malam pertama, Carlos mendengar suara-suara aneh. Suara geraman, desisan, dan langkah berat yang mengelilingi tendanya. Dia tahu dia tidak sendirian. Hutan Amazon adalah rumah bagi jaguar, ular berbisa, dan laba-laba mematikan. Setiap suara bisa menjadi pertanda bahaya. Carlos tidak bisa tidur. Dia hanya bisa menunggu, dengan pisau di tangan, siap untuk bertaruh nyawa. Keesokan harinya, Carlos mulai kehabisan air. Dia tahu, tanpa air, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dengan sisa tenaga, dia mencoba mencari sungai. Tapi, hutan Amazon tidak pernah ramah. Setiap langkah dihantui oleh akar yang menjerat, lumpur yang mengisap, dan serangga yang menggigit. Dan ketika dia akhirnya menemukan sungai, dia dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Minum air yang mungkin penuh dengan parasit, atau mati kehausan. Malam kedua, Carlos berusaha membuat api, tapi kayu-kayu basah membuatnya hampir mustahil. Tangannya lecet, tubuhnya menggigil, dan harapannya mulai memudar. Tanpa api, dia tidak bisa memasak makanan, menghangatkan tubuh, atau mengusir binatang buas. Dia hanya bisa duduk di kegelapan, mendengarkan suara-suara yang semakin dekat. Pada hari kelima, Carlos hampir mati. Saat dia berjalan mencari makanan, seekor ular anakonda raksasa muncul di depannya. Ular itu melingkar, siap untuk menyerang. Carlos membeku. Satu langkah salah, dan dia akan menjadi mangsa. Dengan hati berdebar, dia perlahan mundur, sambil berdoa agar ular itu tidak mengejarnya. Kelaparan mulai menghancurkan tubuhnya. Carlos mencoba memakan buah beri yang dia temukan, tapi dia tidak yakin apakah itu beracun atau tidak. Setiap gigitan bisa menjadi yang terakhir. Dia juga mencoba menangkap ikan di sungai. Tapi tanpa alat yang memadai, usahanya sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan tubuhnya semakin lemah. Pada hari ke-18, Carlos menemukan jejak manusia. Jejak sepatu bot di lumpur. Dia tidak yakin apakah itu baru atau lama. Tapi itu memberinya secercah harapan. Dengan sisa tenaga, dia mengikuti jejak itu, berharap itu akan membawanya ke keselamatan. Pada hari ke-21, Carlos akhirnya ditemukan oleh suku lokal. Tubuhnya kurus kering, penuh luka, dan nyaris tidak bisa berdiri. Tapi, dia selamat. Suku lokal merawatnya, memberinya makanan dan air. Carlos akhirnya bisa pulang, tapi pengalaman itu akan selalu menghantuinya. Hutan Amazon mengajarkan saya satu hal. Kita tidak pernah benar-benar siap. Alam selalu punya cara untuk menguji batas kita. Saya bersyukur masih hidup, tapi saya tahu, saya tidak akan pernah sama lagi. Kisah Carlos adalah pengingat bagi kita semua. Hutan Amazon bukanlah tempat untuk bermain-main. Dia adalah labirin yang penuh dengan bahaya, dan hanya yang paling kuat yang bisa bertahan.